Selamat bergabung kembali dengan mata kuliah TF3202 Fisika Bangunan. Pada segmen kedua dari minggu kelima ini, kita akan mempelajari tentang siklus refrigerasi. Suatu sistem refrigerasi terdiri dari sejumlah komponen yang akan dilalui oleh refrigeran dalam upayanya untuk mendinginkan atau menurunkan temperatur pada beban pendinginan yang ada pada nomor 7 pada skema ini. Pada prosesnya, refrigeran akan melewati komponen-komponen yang ada pada titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian kembali ke titik 1, sehingga melengkapi siklus refrigerasi. Komponen-komponen sistem refrigerasi dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama adalah kondenser atau KD, di mana di sana terjadi proses perubahan fase refrigeran yang awalnya berupa uap atau gas menjadi cair setelah mengalami proses kondensasi, sesuai dengan namanya kondenser. Dalam hal tersebut, terjadi keadaan di mana temperatur pada kondenser senantiasa lebih tinggi dari temperatur lingkungan, sehingga kalor yang ada pada kondenser akan berpindah ke lingkungan, sehingga terjadi proses kondensasi, sehingga fase refrigeran yang awalnya berupa uap akan berubah menjadi cair. Kemudian tekanan pada kondenser adalah tekanan tinggi atau kita beri simbol HP. Setelah melewati kondenser, refrigeran yang sudah berfase cair akan melewati satu komponen yang diberi nama katup ekspansi pada nomor 2 pada skema ini, yang berfungsi mengatur banyaknya refrigeran cair yang boleh atau dapat mengalir dari kondenser ke evaporator yang ada pada nomor 4. Pada katup ekspansi, fase dari refrigeran senantiasa bersifat cair, akan tetapi tekanannya akan mengalami perubahan dari yang awalnya adalah tekanan tinggi atau HP turun menjadi tekanan rendah atau LP sebelum pada akhirnya akan memasuki evaporator. Adapun evaporator itu sendiri pada nomor 4 adalah komponen di mana terjadi proses perubahan fase refrigeran yang awalnya adalah cair setelah keluar dari katup ekspansi, kemudian berubah menjadi uap atau gas pada titik 4 yang ada di sini, akibat terjadi proses evaporasi yang mengubah fase refrigeran dari cair menjadi uap. Dalam hal itu, efek yang terjadi adalah beban atau objek yang ingin didinginkan akan mengalami penurunan temperatur karena kalor yang ada pada beban atau objek ini akan dipindahkan ke evaporator untuk menghasilkan proses evaporasi sehingga mengubah fase refrigeran menjadi uap untuk diteruskan selanjutnya pada titik 5 memasuki kompresor. Pada evaporator, kita mengamati keadaan sebagai berikut, di mana temperatur evaporator harus senantiasa lebih rendah daripada temperatur objek atau beban yang ingin didinginkan, supaya terjadi perpindahan kalor dari objek yang ingin didinginkan kepada evaporator, sehingga beban atau objek yang ingin didinginkan tersebut menjadi dingin sesuai yang diharapkan. Kemudian tekanan yang terjadi selama evaporator, selama refrigeran berada pada evaporator adalah tekanan atau LP. Setelah melewati evaporator, selanjutnya refrigeran akan memasuki kompresor pada nomor 5 yang berfungsi menghisap refrigeran dalam fase uap dan mendorongnya dengan cara kompresi atau menambah tekanan sehingga akan dapat mengalir masuk kembali ke kondenser. Artinya,
selama berada pada kompresor, refrigeran senantiasa memiliki fase uap atau gas. Akan tetapi terjadi perubahan tekanan dari yang awalnya adalah tekanan rendah LP menjadi tekanan tinggi HP yang sama dengan tekanan tinggi yang berada pada kondenser.